Halo, selamat sore teman-teman semua. Hari ini kita mau adain seminar kesehatan. Topik yang bakal dibahas hari ini itu kita mau ngomongin tentang deteksi dini gangguan ginjal. Jadi kayak yang kita tahu semuanya mungkin uh, ini apa? Kalau penyakit ginjal, gangguan ginjal itu tuh gimana ya? Kayak kita nggak tahu apa-apa, nggak ada gejala apa-apa, tiba-tiba udah kena aja, ternyata mungkin udah akut atau kronis gitu kan. Jadi kayak sesuatu yang kita nggak tahu dan mungkin kita ditanya ya ngerasa sehat ya sehat-sehat aja apa-apa segala macam, cuman ternyata tiba-tiba udah kena, udah parah dan udah komplikasi, malah itu sangat parah sih, karena ginjal salah satu yang penting banget nih di tubuh itu. Jadi kayak untuk kita bisa apa di ngolah ini loh, apa kalau kalau menurut saya sih kayak lebih ke arah cairan sih, kayak soalnya kan kayak kebetulan almarhum mami saya itu kena ginjal. Nah jadi pertama-tama itu nggak pernah sakit selama saya hidup 20 tahun lebih atau segala macam gitu, nggak pernah sakit sama sekali, terus tiba-tiba kena kena ginjal yang dia juga nggak tahu apa. Nah semengerikan itu kan, makanya jadi kayak ngeri banget, kita nggak bener-bener nggak tahu oh ginjalnya ternyata ada kerusakan, ginjalnya ada gangguan dan lain-lainnya. Tiba-tiba kena aja, tiba-tiba komplikasi, tiba-tiba bengkak ya, tiba-tiba nggak bisa kencing aja gitu kan. Nah makanya mengerikan. Jadi hari ini kita mau bahas tentang ginjal sedikit. Nanti mungkin ada sharing dari speaker kita hari ini, ada Dokter Trevino, yang mungkin teman-teman udah pada kangen, udah lama nggak bawain Zoom ya. Jadi hari ini ada saya ditemenin Dokter Trevino yang mau bantuin untuk sharing tentang uh, gangguan ginjal dan produk yang bertugas hari ini. Produk yang bertugas itu hari ini Subarasi. Jadi kita lebih berat ke arah Subarasi karena ginjal itu masuk ke dalam sel juga, sel tubuh juga, sedangkan Subarasi juga kita ada salmonophary peptide, fungsinya itu untuk regenerasi sel dan lain-lain, dan emang kita juga ada uji klinis untuk mencegah kebocoran, gangguan ginjal, gitu-gitu kan. Jadi udah sangat pas banget kayaknya kalau misalkan kita bahas ginjal dan Subarasi. Ini sebentar. Oke, udah ada Dokter Trevinonya. Halo, selamat sore, Dok. Dok, sebentar ya. Nah, ini dia. Oke, halo sore, Dok. Selamat siang. Aduh ini sambungan kayaknya nggak begitu Jaringannya ya, jelas Dok. gitu. Kenapa? Jaringannya ya. Iya. Iya. Oke. Oke. Mungkin sebelum sebelum kita lanjut lebih jauh, mungkin dokter boleh memperkenalkan diri dulu, Dok, buat yang baru-baru yang mungkin belum tahu. Kan pasti semuanya pada penasaran dong, ini Dokter Trevino sering disebut nih apa segala macam, cuman dia ini apa ya, bagian apa ya? Nah, lu mungkin boleh dijelasin, Dok. Oke, terima kasih. Baik, Bapak Ibu semua, salam kenal. Nama saya Trevino Pakasi. Kalau dari namanya nih asli Manado. Saya banyak berkecimpung di pengajaran, di pendidikan ya, dokter juga, praktek, tapi juga banyak di pendidikan. Saya ngajar di FKUI. Bidang ini saya adalah di kedokteran keluarga.
Mungkin lebih banyak teman-teman akan mengenalnya sebagai praktek umum. Oke. Kenapa saya tertarik dengan AFC ini? Karena yang diangkat pertama kali waktu dikenalkan kepada saya scientific ya. Jadi kalau saya latar belakangnya di universitas, memang saya tertarik dengan sesuatu yang scientific. Tapi yang lebih penting lagi bahwa ini adalah hal lama yang menjadi baru ya. Dan itu penting karena banyak sekali sebenarnya ya ilmu-ilmu lama ya yang sudah dilupakan orang, tapi sebenarnya punya relevansi, manfaat sampai saat ini. Dan yang sesuai juga dengan saya sebagai seorang dokter keluarga adalah di dalam kedokteran keluarga itu kami mengangkat patient center. Jadi kalau Bapak Ibu ya bertemu dengan seorang dokter keluarga, dokter keluarga itu akan mempersilahkan atau memberikan kesempatan lah kepada keluarga pasien untuk menyatakan apa yang menjadi harapan dan keinginannya. Nah banyak sih kalau saya mau melihat teman-teman sejawat saya mungkin di dalam prakteknya lebih mengutamakan kedokteran barat. Itu juga hal yang benar, baik ya. Tetapi juga di dalam konsep patient centered ini, kalau kita juga mendengarkan pasien dan keinginan pasien ya, nah itu juga sesuatu yang positif sebenarnya. Meskipun mungkin kadang-kadang kita pikir ya ini apa sih yang diminta, nah gitu. Tentu saja saya nggak 100% seperti nurutin pasien ya. Jadi ada juga hal-hal yang tentu saja saya akan memberikan kesempatan kepada pasien kalau hal-hal tersebut adalah baik ya, punya dasar ilmiah ya. Dan salah satunya memang adalah produk AFC ini. Jadi kalau memang ada dasar ilmiahnya dan pasien juga atau keluarga pasien atau orang sehat pun ya ingin menggunakan produk ini untuk kesehatan, tentu akan saya dorong ya. Jadi kalau istilahnya itu dalam praktek itu terintegrasi antara kedokteran barat dan juga dengan kedokteran timur ya, disebut dengan integratif medicine ya. Jadi memang kami mengintegrasikan itu. Jadi kalau teman-teman semua percaya, ada belief dengan produk ini ya, meskipun ini bukan obat, tetap disupport secara medis ya. Karena memang ini sedianya memang bukan obat ya, ini adalah suatu nutrition ya, adjuvan terapi. Dan kita mungkin akan belajar lebih banyak lagi ya dalam banyak hal. Kalau Bapak Ibu juga berminat, bisa kita ngobrol-ngobrol dan sebagainya. Selama ini juga mungkin saya sejak tahun 2018 bergabung di AFC memang sebagai medical expert, dan lebih banyak memang satu tahun terakhir ini lebih banyak komunikasinya personal ya. Kalau ada yang tanya, ada apa itu yang kemudian saya coba jawab sedapat mungkin tentu saja. Itu perkenalan singkat ya, Pak Angga. Pak Angga, silakan. Oke, kalau gitu kita mungkin bisa langsung mulai untuk topik hari ini, Dok. Iya, oke. Saya share screen dulu ya. Oke. Jadi kemarin ya saya dihubungi untuk saya membawakan topik mengenai deteksi dini gangguan ginjal. Jadi gangguan ginjal ini penting, Bapak Ibu ya. Penting sekali untuk kita deteksi dini. Kenapa ini ginjal? Menjaga kita supaya tetap ini ya, tetap bisa sehat. Dan bahkan kalau ginjal kita pun sampai rusak, habis gitu ya, sampai tinggal 10% pun ya kita masih bisa bertahan hidup ya. Tapi jangan sampai kayak gitu maksudnya. Jadi kita harus jaga baik-baik ya ginjal kita ini. Kayaknya sih ada dua gitu ya. Satu rusak masih ada satu. Jangan ya. Jadi dua ini memang tujuannya atau dibuat ada dua kiri kanan. Memang kapasitinya ya untuk seluruh tubuh kita. Ya. Nah ini kalau Bapak Ibu lihat gambar anatominya ini ginjal kita ini, kalau perut kita dibuka, ginjal kita ini ya paling dalam letaknya di belakang gitu ya. Jadi kalau dari luar ini, maksudnya ada usus dulu, tapi ususnya nggak kelihatan. Ya udah diangkat.
lalu ginjal kita di dalam. Jadi kalau dipegang-pegang dari depan itu nggak keraba, ya. Kalau keraba justru ada masalah, ya. Jadi memang tidak teraba kalau kita pegang dari depan ini, dari perut kita pasti yang teraba adalah usus perut, ya. Dari belakang pun nggak teraba karena terhalang oleh tulang-tulang iga dan juga tulang belakang. Jadi dilindungi banget artinya, ya. Dilindungi banget karena mahal, ya. Coba kalau ada yang pernah transplantasi ginjal harganya berapa, ya. Setelah transplantasi pun masih minum obat lagi yang rutin, ya, supaya ginjalnya nggak di-reject. Jadi ginjal itu mahal sekali, ya. Dan jangan dibilang, oh ada 2, masih ada salep gitu, ya. Kasihan kalau dia hanya bekerja untuk satu ini, ya, satu ginjal saja. Nah, Bapak Ibu lihat di sini, ya, aslinya sih warnanya nggak merah biru, ya, aslinya sih abu-abu. Tapi yang merah ini mau menunjukkan adalah pembuluh nadi, dan yang biru ini adalah pembuluh barik, ya, vena. Jadi ginjal kita ini tugas utamanya memang menyaring darah, ya, supaya darah yang kotor, banyak zat-zat kimia yang sudah tidak dibutuhkan oleh tubuh lagi dibuang. Ya. Jadi yang memasukkan darah itu yang merah ini arteri, ya. Arteri ini memasukkan darah, ya, supaya masuk ke saringan ini. Saringannya ini kecil, ya, detail banget, ya. Jadi nggak sembarangan bisa bocor saringannya, ya. Nih seperti ini kira-kira, ya. Saringannya seperti ini. Ini kalau darahnya masuk, ya, cairan dari dalam pembuluh darah ini kesaring, ya. Kemudian zat-zat yang kesaring terbuang di sini, ya. Ini namanya tubulus. Ada yang angkat tangan tadi, kenapa ya? Ada yang angkat tangan, ada yang raise hand. Itu angkat tangan kayak kepencet, Dok. Biasa. Ya, kirain ada yang mau nanya. Oke. Jadi darah kita disaring di sini nih, ya, semua hal-hal yang nggak perlu, ya, dibuang dalam tubulus ini, ya. Muternya juga jauh. Jadi waktu saringan pertama keluar di sini, nanti di sini diseleksi lagi nih. Ada yang penting-penting, masih dibutuhkan, diambil lagi oleh tubuh sampai akhirnya kebuang di sini, ya. Urin keluar di sini. Ini nih, waduh, banyak banget nefron namanya, satu saringannya namanya nefron. Banyak banget sampai kalau kita iseng-iseng beli ginjal sapi terus dipotong, ya, begini, kita nggak bisa kelihatan untuk kayak gini, ya, saking padatnya, ya. Tapi kira-kira fungsinya demikian, ya. Nih nefronnya ada di sini, tubulusnya di sini, ya, ngumpul semua urinnya di sini, keluar, ya. Nah kecil-kecil ini keluar ke saluran yang besar, ya. Jadi ini fungsi utamanya adalah membuang zat-zat hasil kerja dalam tubuh kita yang nggak diperlukan. Salah satu memang yang sering dijadikan indikator itu namanya ureum dan kreatinin. Itu barang-barang yang udah nggak dibutuhkan tubuh lagi. Jadi ketika sudah terbentuk di dalam darah, disaring dan untuk dibuang. Tapi ada protein-protein yang masih perlu, namanya albumin. Albumin nih kalau ginjalnya rusak kadang-kadang keluar, bocor kita sebut, ya. Nah kalau albumin ini keluar, harusnya dia tidak keluar. Nah ini suatu tanda-tanda, ya. Gula juga bukan sesuatu yang tidak dibutuhkan. Gula itu dibutuhkan tubuh kita. Bahkan oleh orang diabetes, gula juga dibutuhkan, ya. Jadi kalau gula itu dibutuhkan, seharusnya tidak ada di urin, tidak ada di air seni kita, ya. Dia kecil, bisa kesaring di sini, tapi nanti diserap lagi, ya, sehingga ketika dites kencingnya, gula urinnya negatif, ya. Tapi kalau gulanya nggak keserap, kenapa nggak keserap? Karena banyak banget di darah, udah lebih dari 200 mg per desiliter. Nah, urinnya jadi mengandung gula. Ya. Ada lagi barang-barang apa nih kalau kita lihat di urin yang sebenarnya harusnya nggak ada. Sel darah putih. Sel darah putih nggak boleh kebanyakan. Sel darah putih itu memang bisa nyelip-nyelip keluar masuk ke dalam saluran kencing, ya. Dia itu tugasnya untuk melawan kalau ada penyakit. Ada infeksi terutama. Nah, kalau dia kebanyakan berarti wah ada masalah nih. Ada saluran kencingnya yang bermasalah, mungkin infeksi.
Apalagi yang nggak boleh lewat, yang nggak boleh lewat sel darah merah. Ya, sel darah merah itu nggak boleh kelewat, sama sekali nggak boleh lewat. Kalau lewat, nah ada sesuatu nih, ada perdarahan pastinya ya. Kalau kena ketemu di kencing berarti ada perdarahan. Tapi kadang-kadang belum tentu ada perdarahan. Itu terutama kalau wanita yang haid. Ketika dia mengumpulkan urinnya, keluar darah pada saat itu tercemar dalam urin sehingga seolah-olah ada darah, padahal bukan. Ya, jadi itu zat-zat yang penting, sel-sel yang penting ya, yang tidak boleh keluar di dalam urin. Yang boleh keluar tadi apa? 1 ureum, 2 kreatinin, sehingga itu kemudian jadi indikator untuk bilang bahwa saringannya rusak nih, bocor, atau saringannya mungkin mengalami masalah, gitu ya. Kalau ureum kreatininnya naik. Nah, ini sekilas ya tentang ginjal kita yang sangat hebat ya, sangat menarik ya, dan sejak di dalam kandungan ginjal kita ini sudah ditenun oleh Tuhan katanya, dan Tuhan sudah mengenal kita sejak dalam kandungan. Oke, ini dia fungsinya. Jadi menyaring darah pertama kali ya, membersihkan zat-zat hasil buangan tubuh ya, yang sudah tidak dibutuhkan lagi. Tadi yang menjadi indikator adalah ureum kreatinin. Masih ada lagi misalnya urea, sehingga kalau kita cium bau khas ya, kencing kita baunya khas, yaitu baunya urin itu adalah bau urea, ya, khas baunya. Kalau nggak tahu baunya apa, nanti setelah selesai cium ya urinnya masing-masing itu baunya urea. Oke. Nah, ternyata nggak cuma itu, ginjal kita tuh fungsinya banyak lagi. Yang lain adalah memproduksi hormon yang membentuk sel-sel darah merah. Jadi ada sel yang di sebelah saringan tadi, saringan itu namanya glomerulus. Ada saringannya, ada sel-sel di situ yang kasih hormon, kasih kode, perlu nih darah merah, perlu diproduksi ya. Dia yang memerintahkan. Jadi orang yang kadang-kadang gagal ginjal kronik, makanya anemia. Karena memang kerusakan dari nefron tadi. Sel-sel yang harusnya memberikan perintah, oh ya ini harus produksi darah merah, ya, tidak ada perintah yang keluar. Sehingga kemudian sel darah merahnya kurang, orang-orang HB-nya rendah, anemia. Ya. Apa fungsi ginjal yang lain? Yaitu mengaktifkan vitamin D. Provitamin D jadi vitamin D aktif. Jadi setelah habis berjemur, ya, ada namanya provitamin D yang sudah hampir aktif. Kemudian datang lewat darah ke ginjal, di situ kemudian diaktifkan jadi vitamin D. Vitamin D ini utamanya adalah mengatur kalsium, ya, kalsium tubuh, tapi juga dia mengatur kekebalan tubuh. Ya, jadi itu adalah fungsi dari ginjal. Kemudian fungsi dari ginjal ya karena berhubungan dengan kencing, yaitu mengatur volume cairan. Jadi volume cairan nggak boleh kebanyakan. Kalau Bapak Ibu jadi bengkak kakinya berarti airnya nggak keluar. Fungsi cairan, pengaturan cairan terganggu. Atau kalau jantungnya yang bengkak, itu lebih bahaya lagi, ya. Berarti ada kelebihan volume. Kenapa nih nggak keluar? Bisa di ginjalnya, bisa inputnya kebanyakan, minum air kebanyakan, tapi kalau ginjalnya normal, tetap airnya akan dibuang. Bapak Ibu minum banyak, ginjalnya akan mengeluarkan air. Karena kita nggak boleh tenggelam, paru-paru kita nggak boleh tenggelam. Jantung kita nggak boleh bengkak oleh air, ya. Kaki kita nggak boleh bengkak. Ya. Jadi ini adalah fungsi dari ginjal kita. Jadi kenapa sih dia bisa rusak, ya? Jadi yang pasti nefron tadi itu kalau kena injury, jejas, ya, bisa rusak, ya. Rusaknya bisa terjadi akut mendadak, ya, ketabrak, dipukul perutnya, akut itu ya. Rusak ya, kencingnya berdarah setelah itu. Ya apa-apalah bisa terjadi lah. Nggak cuma itu ya, kecelakaan dan sebagainya, ginjal bisa rusak. Itu adalah injury yang jelas yang disebut trauma ya. Kalau udah kayak gitu kita nggak bisa bilang deteksi dini ya. Susah deteksi dininya kan, untuk kejadiannya akut mendadak dan sangat cepat. Yang bisa dilakukan adalah mencegah supaya tidak terjadi trauma, tidak terjadi kecelakaan, tidak terjadi apalagi itu ya. Ya macam-macam lah ya, kenapa sampai ginjal kita kena pukul misalnya. Nah, yang penting lagi adalah ketika ginjal ini bisa rusak, kenapa nih? Ya misalnya kalau batu lewat,
ada kristal lewat. Yang kecil-kecil kristal ya. Nanti ketemu di pemeriksaan urin, kalau dilihat ada kristal, dia lewat, dia ngerusak yang nefron. Tapi kalau jadi gede, ya ngerusak yang jaringan lebih gedenya lagi, ya. Bahkan kemudian bisa menyerang atau merusak saluran kemihnya, uretra dan ureter dan uretra, sampai ke kandung kemih dan uretra itu bisa rusak ya. Jadi kalau ada jejas seperti itu, rusak nih. Jejas itu kan menimbulkan luka ya. Sebenarnya itu terjadi pada semua tubuh kita. Ketika ada luka, ya, terjadi pendarahan, terjadi apa? Stres oksidatif. Pada dasarnya terjadi stres oksidatif. Ya, kenapa? Karena pada saat itu terjadi gap oksigen. Ya, karena ketika darah yang harusnya di dalam pembuluh darah mensuplai oksigen, gula dan sebagainya bocor. Nah itu terjadi stres oksidatif. Jaringannya yang harusnya terpenuhi kebutuhan oksigennya agak berkurang, terjadi stres oksidatif. Tapi rangkaiannya itu adalah rangkaian yang terus-menerus ya, nggak cuma luka selesai. Kayak rantai. Jadi begitu dia terjadi bentukan yang namanya oksidat reaktif, nyerang sel lain, terus jadi makin luas, makin banyak yang rusak. Ya, itu yang menyebabkan ginjal rusak. Apalagi ya? Sekali lagi itu tadi kalau Bapak Ibu masih ingat ya, sebenarnya itu kan cuma darah ya, saluran darah yang kecil-kecil masuk di dalam saringan, sehingga kemudian zat-zat yang cair di dalam pembuluh darah yang larut dalam pembuluh darah itu keluar ke saring ya, sehingga darah yang lewat setelah itu bersih ya. Jadi gimana nih bisa rusak? Kalau saluran darahnya rusak ya, dan kita udah belajar banyak sekali penyebab pembuluh darah kita rusak. Misalnya apa? Diabetes, darah tinggi, itu semua adalah penyakit-penyakit ya yang sifatnya sistemik ya, seluruh tubuh, yang membuat pembuluh darah kita bisa rusak. Kolesterol tinggi, LDL tinggi, itu semua adalah yang membuat jejas ya. Jejas. Dan kalau kejadiannya di dalam pembuluh darah ginjal, maka akan terjadi bahwa pembuluh darahnya rusak. Ya, fungsi ginjal jadi terganggu, bocor saringannya, zat-zat yang harusnya masih tidak bisa lewat saringan akhirnya lewat ya. Kalau misalnya ada batu lewat, darah ketemu di urin. Kalau batunya kemudian luka bikin infeksi, ketemu lagi sel-sel darah putih banyak ya, dan sebagainya. Nah, gula darah sendiri juga bisa membuat kerusakan itu ya di dalam saringan kita, sehingga kalau kerusakannya itu permanen, albumin, tadi masih ingat ya, albumin itu protein yang berguna bagi tubuh, bocor, ya, lewat di dalam saringan tersebut. Nah itu semua kira-kira yang umum ya, yang bisa kita temukan yang menyebabkan ginjal kita rusak. Yang paling tinggi adalah darah tinggi ya, hipertensi. Hipertensi naik di Indonesia, naik sampai 30%. Jadi makin banyak orang yang berisiko ya timbul kerusakan ginjal. Yang banyak lagi adalah gula darah, ya diabetes. Itu juga penyakit-penyakit yang umum. Yang kecil-kecil yang bisa menyebabkan jejas, nggak kecil juga sih, tapi cukup banyak. Batu, ya itu juga cukup banyak. Kemudian kanker, ada. Itu semua adalah penyakit-penyakit yang bisa merusak ginjal, sehingga kemudian ginjalnya menjadi rusak. Ya, tidak bisa menyaring dengan baik. Ya. Ini tadi ya. Oh, saya lupa. Kekurangan cairan yang mendadak itu juga bisa merusak ginjal. Ya, kalau orang dewasa kayaknya sih nggak mungkin kekurangan cairan secara kronis ya. Kenapa? Karena begitu dia kekurangan cairan, dia haus langsung minum. Tapi kalau anak kecil, bayi misalnya ya, nggak terperhatikan dengan baik, itu bisa terjadi dehidrasi ya, dan kronis ya. Misalnya kalau dia diare ya, itu penyebab yang akut. Jadi kekurangan cairan yang akut, mendadak, cepat, nggak segera balik, bisa merusak ginjal kita juga. Ya, cuma jarang banget. Ya. Karena orang dewasa begitu haus ya dia minum. Ya. Lalu yang tadi penyakit-penyakit yang kronis seperti diabetes dan hipertensi. Nah, jadi gimana dong kita deteksinya? Ya,
Deteksi yang pertama adalah faktor-faktor risiko penyakit kronis. Apa tuh? Tadi kan dibilang hipertensi. Jadi Bapak Ibu rajin dong ngukur tensinya. Ya. Rajin, jangan takut-takut. Tapi makin sering diukur makin stres ya katanya. Aduh, tensinya kok tinggi, takut, makin khawatir. Ya. Nanti udah ketemu darahnya, tekanan darahnya tinggi, di atas 140/90, dianya udah males periksa lagi ya. Bilang, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Akhirnya malah nggak kontrol sama sekali sampai darah tingginya benar-benar setinggi-tingginya. Ya, itu sering kejadian ya, ketika masih awal-awal ketemu darah tinggi, nggak apa-apa. Enggak, belum gitu ya. Tunggu sampai apa? Tunggu sampai kepalanya sakit, tunggu sampai apa. Dan komplikasinya banyak, nggak cuma ke ginjal, bisa komplikasi ke otak, ke jantung ya. Jadi rajin-rajinlah mengukur tekanan darah setidaknya. Ya kalau normal mungkin sebulan sekali lah, nggak usah sering-sering amat, 2 bulan sekali boleh lah. Tapi kalau udah mulai di perbatasan, ya mulailah lebih sering ya. Bukan apa-apa sih sebenarnya. Kalau kita nggak ngapa-ngapain juga sama aja, bohong. Justru setelah kita tahu tekanan darah kita di perbatasan nih, akan disebut darah tinggi, kita harus ngapa-ngapain. Misalnya mengurangi asupan natrium ya. Itu bisa didapat dari garam dapur, bisa didapat dari minuman soda, makanan awetan, penyedap makanan, itu semua ada natriumnya ya. Kita sering dengar namanya monosodium glutamat, MSG. Kita sering minum soda ya. Kue aja pakai baking soda. Memang kadarnya kecil banget sih ya. Kan kita nggak makan, kalau pernah bikin kue ya, paling dipakainya sedikit ya baking soda itu. Ya, 1 ujung sendok teh. Terus kita kan nggak makan 1 loyang, kita cuma makan 1 iris. Memang sedikit sih, tapi kalau sering, ya mungkin juga akan pengaruh. Ya. Tapi hal-hal yang mengandung natrium itu akan merusak. Ya. Nah, ini yang membuat darah tinggi ya. Dan itu sekali lagi kita perlu lakukan intervensi ketika tekanan darah kita sudah di perbatasan. Apalagi yang bisa kita lakukan intervensinya? Ya latihan fisik, ya rutin, 30 menit sehari, 7 kali seminggu, ya sehingga pembuluh darahnya lentur, katanya bisa fleksibel, tekanan darahnya nggak tinggi, ya. Itu contoh-contoh ya. Jadi paling gampang deteksi faktor risiko ya terhadap diabetes, terhadap hipertensi. Terhadap diabetes yang diukur gula darah. Kalau udah usia risiko 40 tahun lebih ya 6 bulan sekali lah ukur gula darahnya. Gitu ya. Tapi kalau masih muda-muda dan nggak beresiko, ukurnya setahun sekali nggak apa-apa. Yang disebut beresiko apa nih? Gendut, ya gendut tuh beresiko. Apalagi yang beresiko? Kalau lingkar perutnya nggak gendut kok, tapi lingkar perutnya gede, itu gendut juga ya. Ya itu lingkar perut juga mempengaruhi. Ya, menunjukkan bahwa dia beresiko. Ya. Jadi periksa gula darah 6 bulan sekali atau setahun sekali. Itu adalah deteksi dini faktor-faktor risiko. Periksa apa lagi? Periksa kolesterol, HDL, LDL, itu juga mempengaruhi ya. Tapi memang sekali lagi kerusakan pembuluh darah oleh hipertensi, oleh diabetes, oleh kolesterol, kejadiannya bisa di seluruh pembuluh darah, bukan hanya di ginjal. Jadi bisa di otak, dampaknya jadi stroke, di jantung, namanya penyakit jantung koroner. Ya. Jadi bisa macam-macam. Kalau di ginjal terjadi apa? Gagal ginjal. Oke, penyakit-penyakit yang berisiko tinggi yang banyak terjadi di Indonesia seperti itu tadi, termasuk obesitas, ya, kegemukan. Itu juga bisa kita deteksi kalau makin lama nih, terutama anak-anak muda ya, yang masih muda 20 tahun lulus ya. Dulu waktu kuliah kurus kerempeng ya, susah menyelesaikan skripsi. Begitu selesai dapat kerjaan, dapat gaji, wow, ya, langsung gaya hidup berubah. Ya. Belum ada tanggungan, nah itu beresiko ya. Dan sehingga kalau kita amati ya, di cermin makin tembem, makin cabi gitu ya, perut makin buncit, nah itu udah faktor resiko obesitas ya. Sekali lagi itu adalah banyak faktor-faktor risiko ya, penyakit-penyakit
yang menyerang tubuh, seluruh tubuh kita, yang bisa berdampak di ginjal. Gimana kalau kanker ya? Kalau kanker ginjal sih kebanyakan pada anak-anak ya. Ada namanya tumor Wilms, kemudian ada lagi sindrom nefrotik, itu juga kebanyakan pada anak-anak. Jadi mungkin deteksi dininya agak susah ya, karena masih kejadiannya masih sangat muda. Kita bahkan nggak kepikiran ya, nggak tahu dari mana juga ini kanker-kanker bisa keluar. Oke, ini kita bicara dalam konteks dewasa sekali lagi ya. Nah, pemeriksaan dini apa nih? Kalau punya medical check up, tiap tahun pakai ureum kreatinin. Ya. Berapa ureum kreatinin? Tadi kan sudah disebutkan bahwa ini adalah bahan-bahan buangan dari tubuh. Ya, jadi kalau kita efisien dalam membuang ureum dan kreatinin, maka di darah kadarnya, ya, misalnya kreatinin tidak melebihi 1,5. Kalau ureum tidak melebihi 40 misalnya. Ya, kenapa? Karena setelah dipakai dibuang di ginjal, dibuang di ginjal. Ya. Kreatinin itu misalnya hasil pemecahan otot, ya. Terus kelebihan di dalam darah dibuang. Berarti ginjalnya masih bagus, ya. Itu setahun sekali kita lakukan. Urinalisis, jadi pemeriksaan urin itu juga boleh kita periksa ya, setahun sekali juga lah, bareng-bareng dengan medical check up kita. Di situ kita bisa lihat sih ini ada nggak barang-barang yang nggak seharusnya ada di kencing kita, ya. Kalau nggak seharusnya ada di kencing kita, masalahnya di mana? Apakah di ginjal? Apakah di saluran kemih, ya? Itu urinalisis. Ada lagi contoh yang lain, albumin urin, ya. Tapi itu kita kasih kalau kita pakai kalau udah ketahuan diabetes, ya. Kalau belum diabetes, ngapain kita periksa albumin urin? Mahal. Tapi kalau udah diabetes, kita periksa albumin urin supaya memastikan tidak terjadi kebocoran ginjal. Nah ini saya sekali lagi membatasi hanya pada penyakit yang sering. Penyakit yang sering yang merusak sebenarnya merusak pembuluh darah, ya, tidak langsung merusak ginjal, tapi merusak pembuluh darah. Dan kita tahu bahwa pembuluh darah di dalam ginjal itu sangat panjang. Ya. Bisa browsing sendiri berapa kilometer ya di dalam darah kita, dalam ginjal kita. Tujuannya apa? Karena ingin menyaring, ya. Dan Bapak Ibu tahu kalau cuci darah ya, mesinnya segede apa. Bayangkan ya ciptaan Tuhan tuh hanya 2 ginjal kiri kanan sekecil itu ya. Kalau kita mau cuci darah tuh perlu mesin segede itu dan berapa jam coba. Ya kita harus masuk ke situ. Oke. Nah, kalau rusak gimana? Bisa diperbaiki nggak ya? Pada dasarnya memang banyak sel-sel tubuh kita itu sudah dewasa ya, sudah matang begitu lahir. Artinya kalau sudah matang, sudah rumit ya, sudah kompleks, nggak bisa diregenerasi dengan cepat ya. Tapi tidak berarti tidak ada cadangan ya, selalu ada cadangan, makanya ada stem cell, selalu ada cadangan. Jadi cadangan-cadangan itu orang cari lagi gitu ya. Bener nggak sih sama sekali nggak bisa diperbaiki? Sebenarnya bisa, tapi ya gitu, kayak cadangan-cadangannya nggak banyak gitu ya. Misalnya cadangan sel-sel muda di tulang, mungkin sampai umur 18 tahun, udah susah ya, udah nggak banyak lagi, nggak bisa tambah tinggi kan, habis 19 tahun misalnya ya. Sel-sel yang banyak cadangannya kulit, yang banyak cadangan sel mudanya sel-sel lapisan luar ya. Kemudian sel-sel darah itu juga banyak cadangannya ya. Tapi ada ternyata ya. Ini Lancet, ini majalah ilmiah yang tinggi ya popularitasnya. Jadi tidak tentang kidney regeneration. Jadi ginjal juga punya daya regenerasi. Meskipun pastinya lamanya ginjal itu untuk memperbaiki diri sama dengan lamanya kita merusak ginjal kita. Jadi jangan berharap bahwa kita dalam waktu singkat simsalabim plup ya sembuh. Nggak bisa. Ya, tubuh kita juga nggak seperti itu. Ketika rusak juga nggak secepat itu. Kalau kita ketemu pemeriksaan darah ureum kreatinin tinggi yang menunjukkan sudah gagal ginjal kronik, itu berarti 2 belah ginjal dengan sekian puluh ribu nefron itu rusak semua. Sehingga harus cuci darah. Nah bisa rusak semua itu kan nggak sekali jalan. Bertahun-tahun, puluhan tahun. Lalu kita mengharapkan dalam waktu simsalabim sembuh. Nggak bisa. Ya, nggak bisa secepat itu kalau secara alami.
Tapi mungkin ada yang lain ya, secara supranatural barangkali kita nggak tahu juga ya. Tidak tertutup kemungkinan-kemungkinan yang lain. Tapi sekali lagi, kidney regeneration sudah banyak yang cari-cari ya. Keliling meneliti, dan kemungkinan ada ya, kidney regeneration kemungkinannya ada, regenerasi sel-sel ginjal ya. Jadi sel-selnya bisa beregenerasi, sehingga sebenarnya kalau kita mau melihat ya, kita tuh punya kesempatan ya, tubuh kita tuh sebenarnya begitu indah ya Tuhan berikan, sehingga seharusnya dengan kondisi kita yang situasi normal, itu dia tidak merusak ya. Udara sekitar kita tidak merusak tubuh kita, makanan kita tidak rusak, minuman kita tidak merusak tubuh kita ya. Sehingga kemudian kita, kalaupun terjadi kerusakan, sifatnya minimal, sehingga kemudian bisa diregenerasi. Nah, jadi yang mungkin Bapak Ibu perlu ingat bahwa ginjal ini adalah organ yang sudah matang sejak dalam kandungan. Ya. Usia 36 minggu kehamilan, ginjal kita udah ready, kiri kanan, ya, sudah bisa berfungsi, ya, sudah ready. Nah, kemudian ginjal itu melalui pendewasaan, sehingga ketika lahir sudah berfungsi untuk menyaring darah, ya, sudah bisa siap. Sekali lagi diingatkan bahwa fungsinya menyaring darah, ya, sehingga zat-zat yang tidak dibutuhkan tubuh, ya, itu bisa dibuang melalui kencing, ya. Nah, ini penting juga ya, zat-zat yang tidak dibutuhkan tubuh dibuang melalui kencing, ya. Jangan ada yang ngomong lagi minum minum air kemih ya untuk terapi. Saya nggak yakin itu ada terapinya ya. Orang itu dibuang kok oleh tubuh ya. Kenapa diminum jadi terapi itu nggak tahu saya dari mana idenya itu. Ya. Oke, itu tugas pertama dari ginjal. Yang kedua adalah membentukkan sel-sel darah merah. Dia memberikan perintah hormon ya, memberikan perintah kepada sumsum tulang untuk membentuk sel darah merah. Lalu mengaktifkan vitamin D. Ya, vitamin D ini penting buat ngatur kalsium, ngatur kalsium ini. Vitamin D juga penting untuk mengatur kekebalan tubuh. Lalu mengatur cairan dan zat-zat elektrolit tubuh, utama itu yang natrium ya, natrium klorida dan sebagainya. Ginjal bisa rusak ya oleh jejas-jejas, terutamanya oleh penyakit-penyakit yang kronis ya, seperti diabetes, hipertensi itu banyak ya. Tapi akhir-akhir ini diketahui juga bahwa ginjal dapat meregenerasi diri. Penting dicatat bahwa perlu waktu ya, bukan simsalabim berubah ya. Perlu waktu untuk meregenerasi diri ya. Nah, tadi kita sempat belajar sedikit bahwa dengan adanya jejas injury tersebut terjadi stres oksidatif, sehingga dengan minum antioksidan ya, kita melindungi bukan hanya ginjal tapi alat-alat tubuh lainnya juga yang berisiko terjadi stres oksidatif. Oke, itu aja sharing saya. Lebih enak nanti jawab ya. Siapa tahu saya jawab ada hal yang lebih lebih sesuai dengan kebutuhan sehari-hari Bapak Ibu ya. Silakan. Oke, kita mulai tanya jawab ya dok. Ya. Oke. Dok, kalau orang yang udah pernah operasi pengangkatan batu ginjal, bagaimana supaya mencegah biar nggak ada yang kedua kalinya untuk kena batu ginjal lagi gitu loh, tipsnya dok? Iya, terima kasih. Saran saya sih kebanyakan minum ya, banyak minum. Jadi minum itu juga membantu untuk melarutkan. Tapi memang proses terjadinya batu ginjal itu juga masih digali terus ya, diteliti terus. Jadi nggak bisa dibilang juga 100% minum akan merusak, akan mencegah ya. Terutama tergantung air minumnya juga sih. Karena ada daerah-daerah tertentu di Indonesia yang air minumnya banyak mengandung kapur. Terus kalau kita minum air tanah ya, dari air yang mengandung kapur banyak itu malah mungkin berisiko ya.
Jadi mungkin kalau di daerah-daerah tersebut ya cari air yang udah dikemas kali ya, air kemasan lebih bagus daripada air tanah. Tapi kalau air tanahnya bagus ya, sehat ya, banyak minum air sih. Itu salah satu untuk pencegahan. Yang lain menghindari minum soda. Soda itu juga membantu mengkristalisasikan banyak-banyak materi ya dalam darah. Jadi ya udahlah, stop dah menikmati Coca-Cola, menikmati, stop aja, nggak apa-apa kok, nggak rugi ini. Itu aja mungkin yang bisa saya sarankan. Oke, kalau misalkan saya mau konsumsi Subarasi, kira-kira kalau menurut dokter Subarasi itu berapa saset deh per hari untuk ini aja, menjaga aja, mencegah tadi itu aja. Untuk maintenance ini sebenarnya 2 saset sehari itu sudah cukup. Karena itu memang yang pertama itu anjuran AFC ya. Jadi saya sendiri tidak melakukan riset persis berapa dan apa akibatnya dengan lebih atau kurang. Tapi karena sarannya 2 saset sudah cukup 1. Yang kedua, saya yakin itu kan dari rekomendasi mereka itu dari suatu penelitian ya. Kalau kita ginjalnya baik-baik aja, tubuh kita juga normal-normal aja, kalau kita stimulasi lebih banyak, katakan kita ingin, cepat regenerasinya, belum tentu respon. Ya, karena memang ada keterbatasan dari tubuh untuk merespon. Sehingga kalau ditanya berapa cukupnya ya, anjurannya 2 saset aja dulu. Oke. Nah, ini juga ada yang bertanyaan bagus, ini secara general. Dok, mau nanya, apakah baik kalau kita minum segelas air sebelum tidur? Kadang orang justru menghindari minum kayak begitu karena takut kencing tengah malam, dok. Nah, ya kan? Jadi kira-kira menurut dokter bagus gak sih? Apa diharuskan atau dianjurkan atau gimana, dok? Sebenarnya sih ya dianjurkan juga enggak sih. Sebenarnya enggak harus ya. Soalnya kan kalau kita ini orang dewasa ya, kita kan minum tuh kalau kebutuhan gitu. Kalau kita dehidrasi kurang cahaya kita minum gitu, atau kering tenggorokannya minum misalnya kayak saya tadi barusan gitu. Jadi nggak harus juga sih sebenarnya minum air sebelum tidur ya. Tapi kalau apa ya, kalau beresiko jadi dehidrasi kali, saya nggak tahu gimana caranya beresiko dehidrasi. Tapi ya begitu haus langsung kebangun kok, sama tubuh langsung dibangunin deh begitu haus. Oke. Nggak apa-apa nggak minum juga. Oke, siap. Tadi ada angkat tangan udah ya? Yang angkat tangan belum kayaknya. Kalau misalkan itu rata-rata banyak kan kayak angkat tangan kepencet. Mungkin kalau yang mau tanya lagi boleh ditaruh di kolom chat ya teman-teman biar saya bacain. Udah hilang sih tadi. Oke. Mau tanya. Dok, tanya sebentar ya. Saya sudah hampir 8 tahun setiap cek darah eritrositnya positif. Sudah berobat ke urologi, tidak ada masalah di kandung kemih. Dan juga sudah berobat ke spesialis ginjal. Katanya fungsi ginjalnya normal. Namun, dicek darahnya tetap positif. Malah positifnya positifnya udah paling tinggi mungkin tingkatannya. Saya udah konsumsi UTSU dan SUBA. Apa solusinya, dok? Kenapa eritrositnya tetap positif? Waduh, saya juga udah diperiksa semua terus dibilang negatif. Nggak ada masalah, berarti saya juga bingung karena saya cuma dengar dari pertanyaan ini ya. Jadi kalau ada darah tadi ya, bisa karena batu gitu kan ya, ada kalau wanita mungkin juga tercapar lagi haid misalnya. Terus lagi kanker pun bisa timbul perdarahan ya. Itu sih yang paling sering ya, timbul perdarahan. Tapi kalau semuanya bersih, saya juga kurang tahu jawabannya apa ini. Ya, maaf ya nggak bisa membantu banyak. Oke. Next-nya, dok, apakah benar lanjut. Obat-obat COVID yang ada beredaran sekarang, maksudnya bukan obat COVID kali yang dianjurkan ya, seperti Avigen dan antibiotiknya dan lain-lain itu merusak ginjal? Mungkin kalau kebanyakan, iya kali ya dok ya, kebanyakan semua obat juga merusak ginjal nggak sih dok? Betul. Semua obat tuh ada ininya, ada efek ke ginjal ya. Jadi jangan minum kebanyakan. Ya, semua ada takarannya lah. Yes.
Makanya itu teman-teman pentingnya kalau kita ke dokter atau apa kita ngikutin resep kan, ngikutin dosis. Jadi kita nggak kayak ke apotik. Oh iya, oke nih. Contoh misalkan dokter Trevino punya pasien. Dok, saya ada gangguan kayak gini di sini-sini dikasih obat sama dokter Trevino resep contoh. Terus dok resepnya udah habis, minggu depannya beli lagi. Nah itu kan nggak boleh karena kan yang tahu kan dokter sebenarnya. Maksudnya ahli kesehatan ya dok yang tahu dok. Iya betul, harus dikontrol dulu lah. Belum tentu perlu Hmm. kan, saya udah cukup gitu. Betul. Oke. Dok mau tanya orang yang gagal ginjal boleh minum air kelapa nggak sih? Air kelapa ya. Kalau gagal ginjal sih yang paling penting kan karena fungsi ginjalnya tuh terganggu ya untuk menyaring atau untuk mengatur cairan. Sebenarnya yang paling penting satu adalah memang supaya cairan nggak numpuk. Kalau numpuk di jantung, di paru-paru, tenggelam gitu. Hmm. Kalau air kelapa sendiri, saya kurang tahu persis ya. Mungkin kandungannya apa ya, gula kali ya. Karena rasanya manis ya. Kalau gula ya, kalau dia diabetes ya kita mesti kontrol. Tapi intinya sih mungkin ya, volume cairannya jangan kebanyakan. Itu aja mungkin ya. Kalau kandungan lainnya saya belum bisa jawab sekarang. Atau kalau yang nanya bisa cerita, mungkin ketemu apa sih di air kelapa? Bisa nggak cerita di air Oh, kelapa ketemu apa? oke. Oke, sambil nunggu mungkin diserap dulu pertanyaannya kita next ke lanjutnya. Nah, ini ada yang tanya lagi, ini mungkin mau minta pendapat Dokter Trevino ya, bukan contoh kasus. Dok mau tanya, apa bedanya produk EFC? Let's say kita bilang Subarasi dan Utsukushi ya produk utamanya, dengan obat-obatan Cina yang sering kita diajakin tur ke sana. Karena ada yang ajak saya Zoom malah bilang, ah ini pastinya sama dengan obat-obatan herbal tersebut. Nah, saya sih bisa jawab, cuman biar lebih enak, biar lebih ilmiah, kayak enak penjelasannya dari Dokter Trevino nih. Obat herbalnya apa dulu? Kayak contoh, misalkan kita bilang apple to apple deh dok. Contoh misalkan kayak untuk ginjal, karena topik hari ini ginjal ya. Maksudnya kita tahu kayak Subarasi itu kalau di kita emang udah ada uji klinis dan emang udah ada pendalaman apa segala macamnya gitu oleh EFC ya. Maksudnya kalau untuk yang kayak obat-obatan herbal Cina itu kan banyak macam dok, banyak banyak jenis gitu. Ada yang oh iya ini bagus buat ginjal, oh ini bagus buat kesehatan otak, ini bagus buat kesehatan mata. Mungkin kita sekarang bilang, mungkin mereka yang mereka bingung ini kayak lebih ke arah alaminya dok. Kayak kalau udah judulnya herbal tuh kayaknya oke dari tumbuh-tumbuhan, dari apa-apa segala macam. Sedangkan bedanya apa sama kita? Apakah kita mengandung kimia atau apa-apa segala macam gitu loh dok? Hmm, ya saya terus terang nggak mendalami produk yang lain sih ya. Tapi kalau dia artinya kalau dia beda di Indonesia ada izin BPOM, dia sebut herbal harus herbal, nggak boleh ada kimia-kimianya, sudah pasti tuh ya. Kalau kecuali dia ngebohongin, tapi kalau ngebohongin langsung ketahuan ya. Oke. Nanti ada pengawasan. Jadi kalau dia bilang herbal, ya pastinya harus dari tumbuhan ya dan harusnya alami ya. Bedanya ya kalau SOP kan produk dari hewan, bukan dari tumbuhan. Lalu cara kerjanya, oh kalau Subarasi ada dari tumbuhannya ya, Subarasi ada apa namanya tomat ya, itu Hmm. juga ada dari tumbuhan atau vegan peptide disebutnya. Nah, yang menjadi ini ya, karena si vegan peptide ini mengatur ininya sih sebenarnya sih lebih banyak ke tentang pembuluh darah ya supaya nggak terjadi sumbatan-sumbatan, misalnya trombus. Beda dengan sardin peptide. Kalau sardin peptide itu mengatur cairan sama seperti fungsi ginjal yang mengatur cairan tadi melalui mekanisme yang namanya RAA. RAA itu renin angiotensin ya. Nah, itu renin angiotensin aldosteron. Jadi itu adalah mekanisme mengatur cairan sih ya. Tentu akan beda. Saya sih kurang tahu produk mana yang ditanyakan di sini. Tapi mungkin juga ada produk-produk yang dibilang, oh ini bagus buat ginjal, terutama untuk batu misalnya. Nah itu kalau batu ginjal, kebanyakan produk-produk herbal itu membuat kencingnya banyak. Kenapa kencingnya banyak? Diharapkan dengan banyak kencing, kedorong tuh batu-batunya keluar, kristal-kristalnya keluar. Itu sih yang saya tahu ya. Kalau misalnya sekarang ada produk lain yang bilang regenerasi sel dan sebagainya, ya boleh diadu dah. Kita ngomong aja. Diadu dong, ya. Beda lah pasti. Oke.
Oke, nah ini oke, ini tidak berkaitan dengan ini, tapi karena dia ini pertanyaan tentang kanker, dok. Dok, saya menderita kanker kelenjar getah bening. Saya udah konsumsi 5 subarasi dan 2 utsu. Sudah cukup atau masih kurang? Apakah ada efek samping untuk saya karena saya kanker? Ya, tadi yang saya awal sekali ya saya menceritakan tentang diri saya itu saya mengusung yang namanya integratif medicine. Jadi subluasi adalah ajuvan, ya terapi ajuvan, terapi tambahan. Tambahan terhadap apa? Kalau bapak atau ibu mengalami cancer ya, kemudian mendapatkan treatment misalnya kemoterapi atau penyinaran atau operasi, itu akan timbul stres oksidatif. Sehingga dengan minum produk-produk AFC ini antioksidannya terutama yang kita ambil fungsinya bisa melawan kerusakan-kerusakan sel. Lebih jauh lagi kemo itu kan juga merusak hidup ya sel-sel yang baik artinya. Nah, itu pun bisa dibantu oleh sifat antioksidan dari produk-produk tersebut. Nah, yang lain adalah ada sifat regenerasi sel, baik produk usukusi atau SOP subarasi, dan itu membantu untuk mendorong ya perbaikan jaringan yang sudah rusak, baik rusak oleh karena kankernya atau baik rusak karena pengobatan ya, karena kemoterapi dan sebagainya. Jadi kalau mau ditanya cukup nggak cukup ya, memang kita lihat dari respon ya, responnya gitu. Respon itu mulai dari yang mungkin ada pemeriksaan-pemeriksaan khusus ya yang sesuai dengan kankernya. Kemudian kita lihat lagi ininya apa namanya perbaikan solusi ya perbaikan recovery. Dan itu bisa dibantu ya dengan pemberian subarasi maupun ini. Terus kalau ditanya 5 bulan nggak cukup apa nggak cukup ya, saya sudah cerita tadi ya dengan contoh ginjal. Ginjal itu bisa rusak ya. Itu bukan kecepatan yang sebulan, 2 bulan, 5 bulan ginjal itu rusak. Itu bertahun-tahun. Jadi bertahun-tahun tubuh kita mengalami masalah sehingga rusak, maka untuk merecovery-nya itu bukan waktu sebulan 2 bulan, kita perlu waktu. Nggak secepat itu juga. Tapi juga bukan berarti kemudian ya udah menyerah, ya nggak begitu juga ya. Tetap tetap kita harus konsisten. Yang bikin nggak berhasil itu adalah tidak konsisten, menyerah, putus asa, lemah, ya ya udah deh gitu, pasrah bagus tapi bukan pasrah yang nggak berjuang, ya itu semua pikiran-pikiran negatif yang makin menambah kerusakan. Ya. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi kalau disebut dosis cukup nggak cukup ya tergantung respon. Kemudian nggak bisa dibilang 5 bulan harus kelar. Itu proses yang sudah bertahun-tahun. Jadi kita mengembalikan proses itu juga perlu waktu. Itu Mas Angga. Oke, sip. Eh, Selanjutnya, nah ini juga pertanyaan bisa untuk semua, bisa untuk saya juga, mungkin bisa untuk yang lain juga yang nggak bertanya ya. Dok, tadi kan dokter ada bahas tentang minum air putih. Banyak nih kita bahas karena ginjal itu berkaitan banget dengan rutin minum air putih ya dok ya. Nah, Ya, dan tadi juga dokter ada jelasin tentang gula. Sekarang pertanyaannya ini, dok, kalau misalkan contoh saya minum kayak teh nggak pakai gula tentunya ya. Maksudnya itu kayak udah kebiasaan air diganti teh. Itu bagus atau biasa aja atau sama dengan air putih fungsinya atau gimana, Dok? oke. Teh, kopi, gula, teh, kopi, coklat ya. Itu ada senyawa kimia yang namanya santin. Kok santan ya? Oke. Santin. Santin itu emang merangsang di otak untuk bilang suruh kencing gitu ya. Jadi Oke. disebut baik, ya sebenarnya jangan banyak-banyak kali ya. Maka kurangin cairan ya. Gitu. Hmm. Cukup lah ya. Semua yang kelebihan nggak bagus lah gitu ya. Tapi bukan berarti nggak boleh sih. Sebenarnya boleh-boleh. Nggak masalah. Oke. Hmm.
Seimbang dok soal ini. Kista. Kalau kista itu harus diangkat operasi atau gimana dok? Apa bisa nggak tanpa 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 dioperasi gitu? Eh, kalau kalau nggak mengganggu sih sebenarnya nggak masalah ya. Itu kisah kan tumor jinak ya. Dan kadang apa namanya, kalau cuma satu biji sih oke lah kita bisa angkat ya, dokter bisa angkat. Tapi tergantung lokasi ya, nggak segampang itu juga. Tapi kalau kistanya banyak, kayaknya cenderung nggak diangkat. Kalau terjadi ginjal banyak kista, cenderung nggak diangkat. Malah nanti ginjalnya jadi lebih rusak lagi. Gitu. Kista ya tumor jinak sih satuannya, jadi nggak diangkat pun sebenarnya nggak masalah. Nah, ini ada yang nanya, ini menarik menurut saya, ini contoh kasus. Sore dok, saya boleh tahu nggak apa yang menyebabkan seseorang tubuhnya menjadi gemuk, tapi gemuknya itu dalam artian kayak gelondong gitu dok, kayak terlalu banyak cairan. Nah, orang ini lansia, pria usia 65 tahun, sebelumnya memang sudah konsumsi obat darah tinggi, pengencer darah, obat untuk bantu tidur, dan belum pernah mengalami kondisi ini. Kemudian konsumsi Suba dan Utsu, udah sekitar 3 paket, 6 box berarti ya. Jadi mengembang gitu, awalnya saya pikir gemuk, tapi lama-kelamaan gemuknya beda, ngembang, gemuknya itu mengandung cairan mirip orang hamil. Lalu saya ke dokter untuk konsul, dan dokter bilang Suba itu mengandung hormon. Nah, jadi ke tubuh lansia ini nggak cocok, terus dikasih obat penurun hormon. Kira-kira kalau menurut tanggapan dokter tuh seperti apa Suba sih mengandung hormon? Oke, nomor satu, tidak mengandung hormon. Ya. Tidak mengandung hormon, yang ada di dalamnya adalah men-trigger IGF-1 itu ya, SOP. IGF-1 itu adalah insulin-like growth factor ya. Insulin-like growth factor itu memang salah satu hormon. Dia men-trigger. Nah, bagusnya tubuh kita ini, kita nggak bisa rangsang terus-terusan. Jadi kalau kita men-trigger, oke, terjadi hormonnya meningkat misalnya. Pada satu titik tertentu, kita tambahin trigger lagi juga nggak jadi apa. Tubuh punya daya untuk mengatur, ya, sehingga nggak akan terjadi kelebihan produksi IGF-1 selama tubuhnya bagus ya. Kita kan nggak tahu nih kasusnya seperti apa. Selama tubuh kita normal, tidak akan dibilang kebanyakan IGF-1-nya atau kebanyakan growth factor yang lain, nggak. Ya. Ada maksimal produksi tubuh kita. Ya, itu satu. Sekali lagi, Subarasi tidak mengandung hormon, tapi men-trigger pembentukan hormon. Dan kalau tubuh kita berfungsi normal, tentu saja ada batas maksimal terbentuknya IGF-1 itu. Jadi nggak akan berlebih-lebihan. Ya. Lalu kondisi ginjal itu memang kalau kemudian banyak protein terbuang lewat kencing, ya, karena bocor, akibatnya apa? Cairan dari dalam pembuluh darah keluar, makanya kelihatan bengkak, dan bengkaknya di seluruh tubuh, ya, bukan cuma di, kalau kita berdiri kaki doang yang kelihatan gitu. Tapi kalau sudah sangat masif, seluruh tubuh bengkak, bisa kelihatan di apa namanya ini, kelopak mata juga bengkak gitu ya, kelihatan seperti itu. Nah itu berarti kondisi di mana protein banyak terbuang. Protein banyak terbuang sehingga kemudian apa namanya, cairan tidak bisa masuk ke dalam darah, cairan ada di sekitar pembuluh darah sehingga orang kelihatan bengkak. Nah, kalau dibilang Subarasi ini ada protein, jawabannya salah. Ya. Adanya peptida. Jadi peptida itu adalah kumpulan asam amino yang kecil. Ya. Protein itu besar, ya, terus besar itu bisa sampai massa molekul apa ya, beratnya ya sampai ribuan gitu ya, sedangkan peptida itu kecil. Jadi yang bisa mencegah supaya cairan itu nggak keluar dari pembuluh darah itu protein, bukan peptida. Ya, peptida itu tidak mencegah karena kecil ya, tidak punya daya untuk menarik cairan-cairan itu masuk ke dalam pembuluh darah. Jadi protein itu ada di dalam pembuluh darah, menjaga stabilitas supaya cairan nggak keluar, stabil di dalam pembuluh darah. Proteinnya bocor keluar dari ginjal.
dia kurang menarik airnya, itu bengkaklah dia. Sekali lagi, itu yang paling banyak adalah protein. Dan protein itu adalah bentukan yang hilang ya, itu bentukan tubuh, bentukan hati. Ya, jadi bukan sesuatu yang kita makan dari luar saja, dalam arti gini, ya pasti kita makan protein ya, asam aminonya ada, tapi kemudian tubuh yang membentuk protein juga dalam tubuhnya. Karena yang diserap oleh tubuh kita bukan protein, tapi asam amino, kecil-kecil, potongan-potongan kecilnya, asam amino ya. Tapi tubuh kita yang kemudian membentuk protein, proteinnya lepas ke dalam itu. Nah, itu mungkin sesuatu yang kemudian dicegah, sehingga katanya kalau orang gagal ginjal dietnya rendah protein. Tapi bukan berarti sama sekali nggak boleh ya. Harus makan protein tapi rendah. Bukan sama sekali stop, berhenti ya. Itu barangkali ya kalau saya mau tanggapin kasusnya. Jadi bengkaknya itu pasti masalah ginjal, dan kemungkinan besar sih karena protein lepas di urin ya. Tapi apakah itu kemudian pengaruh dari subarasi? Jawaban saya tidak ya, karena subarasi tidak mengandung protein. Ya, kandungannya adalah peptida. Yang saya ketahui itu ya. Nanti kalau misalnya katakan bicara sama dokternya, terus dokternya kayaknya nggak senang, mendebat lagi, boleh aja ngobrol sama saya kalau mau, kontak-kontakan. Tapi pasiennya jangan debat ya, karena kalau debat lagi nanti dokternya nggak enak. Kalau udah nggak enak debat, kasihan ya, jadi stres ya. Nggak usah didebat. Dokter tuh nggak suka didebat kayaknya. Ya, gitu, ceritanya gitulah. Oke, siap. Nextnya ini dulu. Dok, kalau untuk saya udah cuci darah selama 6 bulan, 2 kali 1 minggu. Apakah ada saran saya harus konsumsi subarasinya berapa banyak? Saya rasa sih kita belajar dari respon lagi ya. Sekali lagi, tetap mulai dengan dosis yang dianjurkan 2 saset aja dulu sehari, dan kita lihat respon. Jadi respon kalau subarasi ini kan ada vegan peptide dan ada sardine peptide yang fungsinya sama seperti RAA itu yang tadi saya bilang. Jadi mungkin kita bisa melihat responnya dari kontrol tekanan darah ya. Hanya memang sekali lagi itu bukan obat. Itu adalah adjuvan. Jadi kombinasilah dengan obat yang diberikan ya. Obat yang diberikan supaya nggak terlalu jangan terlalu, artinya gini, integrasi antara kedokteran barat dan juga dengan kedokteran timur, di dalam hal ini kedokteran Jepang ya. Jadi bukan satu-satunya terapi, tapi kita integrasikan. Karena manfaatnya tadi, selain manfaat dari antioksidan dan sebagainya, dari vegan peptide-nya, manfaat subarasi juga lebih luas lagi, dalam arti belief dari pasien terjawab. Ya. Kalau pasien merasa ini adalah membantu, belief-nya terjawab. Ya. Kemudian ternyata dia mengembangkan jaringan, dapat konnichiwa, dia lebih happy, hidupnya juga tidak terlalu stres. Itu contoh-contoh yang lain loh. Ya. Oke. Ini juga ada, dok, saya kan pernah operasi ginjal untuk diambil batuknya, udah lama. Cuman sampai hari ini saya masih suka ngopi, tapi ngopinya ini bukan ngopi yang pakai gula, saya benar-benar suka kopi pahit. Tadi kan udah ada dibahas kopi dan teh itu mengandung apa tadi dok? Santin ya, yang bisa bikin kita mau kencing terus gitu kan? Iya. Nah, tapi ini ditanya, ada nggak pengaruhnya dengan ginjal saya yang udah pernah dioperasi? Kalau misalkan saya tetap suka nih kopi pahit, padahal ginjal udah pernah dioperasi. Ada ngaruhnya nggak sih dok? Intinya sih cairan sih ya. Kalau kita banyak kencing ya minum cairannya cukup sih sebenarnya. Ini sebenarnya kalau orang kopi kan juga harus minum air putih ya. Jangan cuma harus imbang lah ya dok. Harus imbang. Intinya di cairan aja sih ya. Oke. Selamat sore, Bapak Suhu, kandungan gulanya tinggi. Nah, ini juga banyak yang bilang subarasi ini rasanya ada manisnya. Kan kita tahu bahannya apa ya. Nah, tapi ini mungkin dokter bisa nggak menanggapi bedanya gula
gula yang biasa kita temuin, gula yang kita beli di pasar atau di supermarket dengan bukan gula sih, kita bilangnya stevia ya kalau di Subarasi itu. Ya. Dengan stevia itu bedanya apa, Dok? Ya. Nah, bedanya ini kalau di bahasa Inggrisnya sugar itu gula dan sweetener ya, pemanis ya. Itu bedanya seperti itu. Jadi sebenarnya bahasa Indonesia kita juga udah membedakan ada gula dan sweetener. Gula itu C6H12O6 itu rumus molekulnya, itu memberikan energi kalori, tapi sweetener tidak memberikan kalori. Nah, dari mana kita tahu nanti kalau kita beli paket beli makanan jadi pabrikan, lihat nutrition fact-nya ya. Nutrition fact-nya lihat, kalau misalnya tuh rasanya manis, kalorinya 0, itu sweetener. Tapi rasanya manis, ada kalorinya misalnya 100 kalori misalnya atau 50 kalori. Nah, itu berarti gula ya. Jadi nutrition fact sih udah keharusan ya, diberi jadi aturan dari BPOM. Jadi kalau mau pasti sih lihat ya, selain lihat ingredients-nya, isinya apa ya. Isinya kalau stevia ya itu hanya pemanis. Ya. Tapi kalau gula berarti ada sumber energi di situ, ya. Ada kalorinya. Itu mungkin yang bisa saya jelaskan. Ya. Ini juga. Ada yang angkat tangan? Ada enggak? Ini mungkin yang angkat tangan mau bertanya bisa di chat dulu. Nah, ini juga ada yang kalau untuk batu ginjal kan tetap harus diangkat. Kita Subarasi nggak bisa mecahin. Jadi, tapi ini pertanyaannya, ginjal stroke ringan, pernah stroke ringan darah tinggi. Nah, ini pertanyaannya juga rada general, nggak apa-apa. Kalau misalkan saya ada gangguan ginjal, saya udah konsultasi ke dokter, terus saya udah dikasih obat, udah dikasih resep, boleh nggak sih digabung? Maksudnya digabung itu bukan kita minum obat terus minum Subarasi langsung ya. Maksudnya digabung tuh as in kayak dalam satu hari, kita misalkan pagi jam 8 kita udah minum obat, setelah makan, terus kita jam 9 mau konsumsi Subarasi. Itu waktu yang tepat sebenarnya kayak begitu atau ada waktu tepat lain, Dok? Oke. Pertama, ini adjuvan terapi ya, jadi terapi tambahan. Jadi kalau kita minum, dan ini satuannya untuk nutrisi ya, jadi bukan obat, nutrisi. Jadi kita boleh makan bersama dengan obat yang diberikan oleh dokter. Dan kalau mau dipisah juga tidak masalah. Isunya adalah isu penyerapan ya, isu absorpsi. Memang kadang-kadang kita juga nggak tahu obat mana dengan obat mana saling menghambat nggak ketika diserap. Jadi kalau mau diberikan space ya. Kalau saya sering memberi saran setengah jam, jarak setengah jam antara yang satu dengan yang lainnya minimal untuk memberi kesempatan obat diserap lebih dulu atau SOP Subarasi diserap lebih dahulu. Tapi pada dasarnya sih itu saling melengkapi ya. Kalau tadi istilah saya di depan integratif medicine gitu ya, saling mendukung lah ya, karena nggak satu-satunya terapi adalah terapi barat ya. Masih banyak juga sering kita temui kegagalan dari terapi barat. Tapi kalau dikombinasi, kekuatannya akan lebih bagus ya. Itu mungkin yang bisa saya tambahkan. Oke, siap. Ini juga, Dok, kalau misalkan fungsi ginjal tinggal 3%. Fungsi ginjal tinggal 3%. Menurut dokter pribadi, peluangnya gimana, Dok? Apakah maksudnya masih bisa bertahan atau masih bisa pulih atau gimana, Dok? Oke. Ini kita lihatnya dari laju filtrasi glomerulus ya, ada ELFG itu ya, estimasi dari penyaringan filtrasi ya, penyaringan glomerulus. Jadi kalau memang sudah di bawah, saya lupa kalau nggak salah di bawah 12 ya, memang sudah dianjurkan cuci darah. Tapi 3% itu sebenarnya artinya masih dalam kapasitasnya untuk tetap bisa menyaring darah kita. Cuma tentu saja jadi kerja berat banget ya buat yang 3% ini, dan resikonya nggak tentu lebih bagus ya, belum tentu lebih baik juga gitu. Jadi kalau memang sudah ada anjuran, menurut saya sih kita tetap lakukan anjuran cuci darah ya. Prospek akan balik lagi, ya tadi yang saya kemukakan ya, bahwa
Di dalam penelitian regenerasi sel ginjal itu dimungkinkan, tapi perlu waktu. Tidak secepat yang kita perkirakan. Ya, tetap perlu waktu. Ya, karena kalau kita mau bilang kan indikator kita untuk disebut ureum kreatinin itu normal, gagal ginjal ada ureum kreatininnya normal. Jadi ginjal kita masih 1/4 aja, ureum kreatinin kita masih bisa normal. Karena kesaring semua ya oleh ginjal yang masih sehat. Gitu. Jadi benar-benar udah rusak baru ureum kreatinnya naik. Dan itu berarti udah hampir banyak yang rusak ya. Sehingga tentu untuk mengembalikannya perlu waktu. Oke, siap. Oke, ini juga ada pertanyaan menarik lagi. Dok, kalau dari tadi kan kita bahas untuk gagal ginjal dan mungkin gangguan ginjal dan mungkin regenerasi sel dan lain-lainnya oleh subarasi. Dah, tapi ini ada yang gagal ginjal di usia 14 tahun. Sebaiknya konsumsi berapa banyak? Kalau tadi kan untuk jaga dok yang 2 saset itu kan, tergantung dari respon tubuh. Nah kalau ini 14 tahun gagal ginjal, apakah ada kemungkinan untuk subarasi membantu untuk regenerasi ginjalnya? Biar jadi berhasil ginjal yang nggak gagal lagi mungkin gitu loh dok. Iya, kalau masih anak-anak sih, curiganya bawaan gitu. Jadi belum tentu karena ini ya. Jadi yang fungsi-fungsi dari subarasi SOP ini untuk penyakit-penyakit yang didapat ya, yang didapat bukan yang bawaan dari lahir. Gitu. Jadi kalau bawaan sifatnya genetik itu mungkin berat ya untuk disebut mau diperbaiki. Ini lebih banyak penyakit-penyakit yang rusaknya gara-gara polusi, rusaknya gara-gara ya stres oksidatif tadi dan sebagainya. Ini fungsinya subarasi lebih ke arah sana. Tapi kalau mau diberikan, saya melihat fungsinya lebih banyak kepada antioksidan ya, untuk menjaga melawan stres oksidatif akibat ginjal yang udah rusak. Itu mungkin yang saya bisa sarankan. Tapi kalau untuk kemudian mengembalikan ginjal itu sebagai normal, harus yakin dulu nih penyakitnya bukan penyakit bawaan ya, bukan penyakit genetik. Oke. Sebenarnya ini ada pertanyaan untuk efek sampingnya seperti ginjal bocor jika konsumsi subarasi itu sangat bertolak belakang, Ibu. Kita di sini uji klinisnya aja mencegah ekskresi albumin, kebocoran ginjal itu, terus ini pertanyaannya efek sampingnya malah ginjal bocor kan, itu sangat bertolak belakang. Jadi justru subarasi ini kita membantu, lalu apa ya dok bahasa ilmiahnya yang diuji klinis, mencegah ekskresi albumin, benar ya dok ya? Ya, mencegah pengeluaran albumin. Yes. Itu ada uji klinisnya, itu teman-teman yang fruit flow kalinya ya, yang itu ya, atau yang sardine peptide ya. Ya, saya lupa antara dua itu dok. Pokoknya itu antara dua itu ada uji klinisnya itu dan semua bahan aktif itu ada di subarasi. Jadi jelas justru efek sampingnya malah mencegah kebocoran ginjal gitu loh menurut saya. Ya. Oke. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi. Dok, saya udah cedera berbulan, sementara ini saya mau menggigil dan tanah. Ini ada yang katanya usia 48 tahun udah konsumsi suba dan utsu hampir 2 tahun. Gula tetap dan kemarin periksa darah, kreatinnya mulai naik dari normal. Nah, selama 2 tahun itu konsumsinya kan nggak cuma subarasi dan utsu doang ya, Pak atau Bu ini. Pasti ada konsumsi yang lain. Mungkin bisa lebih distabilin lagi ya, Dok, pola hidupnya ya. Iya, betul. Karena balik lagi, maksudnya kalau 2 tahun nih, kayak saya Angga, saya udah konsumsi 2 tahun subarasi dan utsukusi, tapi saya kenapa malah kena gejala stroke? Iya, yang saya makan padang setiap hari 3 kali itu kan saya nggak cerita, kan maksudnya kalau mau tanya gitu juga bingung kan dok ya? Iya. Kalau ditanya, Angga setiap hari makan apa? Saya makan kikil, rendang, ayam goreng apa? Ya, itulah maksudnya. Jadi mungkin ini juga maksudnya buat yang lain, ini sering dibahas sih sama beberapa dokter juga. Mungkin kayak kalau kita mau, maksudnya
kita mau sehat, kita mau normal aja tubuhnya, mau sehat dan lain-lainnya juga kan kita tetap harus jaga. Kita nggak bisa menitik tumpukan dengan produk dari AFC, contoh kayak, iya, saya udah konsumsi Subarasi, tapi saya nggak ada perubahan dan lain-lain. Kan kita, ini Subarasi apa ya dok, sifatnya apa ya? Kita ini bukan sebagai obat, kita bukan sebagai apa, gimana ya dok jelasinnya? Nutrisi, sebenarnya intinya nutrisi. Jadi ada sebenarnya makanan kita tuh bukan cuma zat gizi, ada juga makanan-makanan namanya functional food. Nah inilah salah satunya kategorinya itu. Functional food itu bukan zat gizi. Kalau zat gizi itu protein, vitamin, mineral, itu zat gizi. Di luar itu ada yang lain yang berfungsi untuk tubuh kita. Contohnya yang paling sering kita dengar tuh serat. Ya, itu kan bukan zat gizi. Tapi kalau nggak ada serat, BAB-nya susah. Ya. Nah ini semacam itu. Subarasi dan sebagainya itu membantu fungsi-fungsi tubuh yang lainnya. Oke. Mitra saya terbantu dari ginjal bocor setelah minum Subarasi. Nah itu. Yes, benar teman-teman. Ini udah ada beberapa yang mungkin pikirannya sudah terbuka, udah sangat open. Jadi mereka bilang Subarasi dan Utsukushi ini bukan makanan sulap. Lu konsumsi bentar, habis itu mau langsung sehat gitu loh. Tadinya stroke, tadinya nggak bisa jalan, terus konsumsi Subarasi mau langsung bisa jalan. Buset, nggak bisa kayak begitu ya. Betul, tetap ada proses, ada kombinasi dengan yang lain, nggak bisa juga hanya ini. Oke, dok, saya memang tapi testimoninya itu menggiring kepikiran itu. Ya, kalau testimoni kan kita udah bilang, ini kan hasil yang diterima orang itu beda-beda, disclaimer, ya kan? Ya, jadi kan badan saya beda dengan badan dokter Trevino, badan dokter Trevino beda dengan badan Pak Ernest. Kalau di saya bekerja di situ nggak bekerja, ya maksudnya karena badan kita berdua nih beda gitu loh. Mungkin ada yang proses regenerasinya, let's say kita bilang, oh 3 bulan saya udah konsumsi, regenerasinya sudah mulai bagus. Ada yang mungkin 1 tahun belum bagus, gitu-gitu, beda. Karena Tuhan menciptakan manusia, badannya beda-beda. Iya, dan kebutuhan regenerasi ini kan bukan cuma dengan kita memakan SOP, perlu protein, kan nggak bisa tubuh kita meregenerasi tanpa bahan bakunya. Kalau bahan bakunya kurang, nggak sama antara yang dimakan tiap-tiap orang, itu juga akan perbaikannya berbeda-beda, nggak sama. Itu yang membedakan dengan obat. Kalau obat itu responnya relatif sama dari hasil penelitian. Tapi sebenarnya obat nggak sama juga loh. Ada orang yang sakit kepala minum paracetamol sembuh, ada yang enggak. Sebenarnya nggak segitu-gitu amat juga sih obat. Cuma karena udah lebih dulu naik daun kali ya. Andaikan Subarasi udah ada dari sebelum obat ya dok. Udah sekarang orang ngomongnya bukan obat, dok kalau saya konsumsi obat ini, dok kalau saya konsumsi. Oke, bulan lalu suami kreatif. Kita next, ini ada lagi. Dan kemudian saya berikan terima kasih tanggal 9. Dok, bulan lalu suami saya kreatininnya 11,9. Kemudian saya berikan SOP 100 2 siang dan 1 siang dan 2 malam. Oh, ini masih SOP 100 ya. Tanggal 9 November periksa ke lab, kreatin menurun ke 10,2. Nah, ini berita positif kan maksudnya. Apakah masih ada cara lain lagi untuk mempercepat penurunan kreatin? Ini biar saya yang jawab, ganti Bu jadi Subarasi. Mungkin bisa ya dok ya? Ya. Sekali lagi kita berkombinasi lah dengan semuanya. Juga mungkin ada perubahan pola makan kali sehingga ya, ada perubahan. Itu juga betul saya setuju. Dan mungkin istirahatnya cukup, olahraganya ditambah mungkin, atau mungkin dengan konsumsi sayurannya lebih sering, ya kan kita nggak tahu, buah lebih rutin, ya kan, itu kan dengan kayak begitu juga, justru bukan itu yang mendukung, justru yang kita ini yang mendukung, justru kita yang mendukung kalau misalkan kayak apa ya kayak pola hidup lah, tetap utamanya itu pola hidup, bukan kayak kita pola hidupnya jelek, kita pola hidupnya buruk, terus kita konsumsi Subarasi dan Utsukushi kita mau bagus, itu juga sulit sih. Maksudnya mungkin ada kemungkinan membaik juga ya dok ya. Cuman kan tetap ya akan lebih sulit dibandingin orang yang menjalani hidup sehat sehari-harinya. Begitu. Ya. Oke.
Nah, ini juga saya pertanyaan wajib yang saya harus tanya ke Dokter Trevino. Udah lama nih saya nggak tanya ini. Dok, konsumsi Subarasi dan Utsukushi bagusnya menurut dokter gimana? Apakah ditaruh di bawah lidah? Apakah diseduh? Apakah dicampur di air, diminum, atau gimana? Karena masing-masing dokter beda, dok. Nah, ini saya mau minta pendapat dokter. Intinya sebenarnya absorpsi ya, penyerapan. Jadi kalau di bawah lidah memang ada banyak pembuluh darah yang bisa menyerap. Tapi kalau kayak misalnya usukusi kan juga ada probiotik ya, kan kerjanya di usus ya, mendingan diminum aja kali. Kalau menurut saya jangan di bawah lidah. Ada probiotiknya yang bisa diminum, dibutuhkan ya langsung ke tempatnya aja di usus. Nggak ada keharusan sih, tapi intinya di penyerapan. Jadi kalau kita minum juga SOP, mungkin perut kosong akan lebih mudah diserap daripada kalau sudah makan. Karena nanti ada yang duluan mana yang diserap gitu aja sih. Tapi balik lagi semuanya itu tergantung, benar-benar balik lagi tergantung tubuh ya. Maksudnya ini kalau tadi kan dokter juga mungkin ada bilang ya kalau sebagian orang konsumsi Subarasi dulu baru makan gitu nggak masalah, biar duluan ini. Cuman kalau orang yang punya mah atau apa gitu ya jangan diikutin teman-teman. Kalau orang yang punya mah atau punya gangguan apa ya makan dulu aja nggak masalah gitu loh. Nggak harus gua harus konsumsi Subarasi dulu baru makan. Mau ada mah, mau ada apa, mau ada ini tetap harus kayak begitu. Itu nggak bisa, itu salah juga ya. Maksudnya badan kita ini kayak yang bisa modifikasi, yang bisa ngerti, yang bisa apa segala macam itu cuma kita sendiri. Jadi kalau misalkan kita udah tahu badan kita seperti ini, nggak boleh kayak begini, kalau bisa ya jangan dilakuin lah, kita tetap ikutin badan kita seperti apa. Oke. Nah ini ada yang saya percaya setiap individu, yes, saya percaya setiap individu memang unik dan ada perjuangannya masing-masing di hadapan Tuhan. Mantap. Oke. Oke, mungkin ada pertanyaan ini lagi. Kalau udah nggak ada, saya tutup ya, teman-teman. Oke. Thank you, teman-teman, udah meramaikan acara hari ini. Thank you, Dokter Trevino, waktunya. Sama-sama. Dan sharingnya, dokter. Ini kita udah lama nggak sharing. Ini teman-teman semuanya sudah pada haus akan ilmu dan sharing yang dokter berikan sebenarnya kayaknya. Oke, jadi mungkin nanti kita bisa ada sharing-sharing lainnya dengan topik yang berbeda ya teman-teman. Mungkin nanti nextnya kita bakal bahas Utsukushi atau gimana kan kita nggak tahu. Nanti tinggal kita lihat ke depannya gimana. Thank you dok. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi sebelum ditutup acaranya for good. Baik Bapak Ibu, terkait dengan kita dengan AFC dan produk AFC, sebenarnya yang lebih menguntungkan ya adalah kalau kita mencegah penyakit ya. Jadi penggunaan produk ini juga untuk mencegah penyakit jauh lebih bermanfaat daripada mengobati ya. Sehingga kalau saya sih sarankan Bapak Ibu yang masih sehat-sehat, segar-segar ini mengonsumsi secara rutin. Jangan tunggu udah sakit baru kita berpikir akan menyembuhkan ya. Itu saja mungkin yang harapan dari saya pada Bapak Ibu semua. Oke. Dok, sorry dok, sebelum di close, ini kan gini dok, kita kalau baca dari berita dan lain-lain gitu katanya nanti akan ada gelombang COVID baru, apa segala macam di akhir tahun. Nah, menurut pendapat dokter gimana dan gimana kita ya kalau untuk saran dokter kita jaganya gimana sih dok? Ya, itu possible ya, mungkin terjadi karena memang antibodi yang dibentuk dari vaksinasi kan nggak lama umurnya. Belum ada yang tahu juga apakah bisa bertahan setahun apa tidak. Paling 6 bulan juga habis, gitu ya. Itu yang diperkirakan. Dan itu sudah terbukti dari yang negara-negara luar. Waktu Juni-Juli kemarin tuh kan juga ternyata lonjakan kasus COVID juga terjadi di negara-negara lain yang sudah mencapai katanya herd immunity. Contohnya Israel ya. Tapi Israel ternyata mencapai Juni-Juli ada kenaikan kasus gitu ya, sehingga kemudian masalahnya di mana nih? Mungkin antibodinya memang nggak bisa bertahan lama. Jadi kalau diperkirakan nanti Desember Januari ini memang ada lonjakan, kemungkinan besar tuh ada ya.
Karena tadi antibodi kita kan baru rutin-rutinnya digejot-gejotnya vaksinasi kan Juni Juli ya. Jadi mungkin sudah Desember ini udah mulai menurun. Jadi terus kita mau ngapain? Kita mencegah ya, mencegah. Nah kalau mau mencegah dengan SOP atau mencegah dengan usukusi itu benar ya, karena memang ada pembuktiannya. Kalau usukusi itu kan dia aktifnya melalui NK cell. NK cell ini kan first responder dari virus, infeksi virus ya. Jadi kita bisa melatih NK cell kita ya, dan semua sistem imun kita dengan usukusi, itu hal yang bagus. Kemudian SOP itu mengandung, atau SOP Subarasi mengandung antioksidan ya. Dua-dua ini juga mengandung antioksidan dan vitamin C, dan juga ada asam hyaluronat. Itu semua adalah yang penting untuk pembentukan daya tahan tubuh ya, terutama garis depan, garda terdepan di saluran napas dan di kulit dan di mana-mana. Garda depannya lah itu. Itu mungkin saran saya sekali sehari cukup ya, atau 2 kali sehari, 2 saset sehari boleh. Oke, mantap. Itu ya teman-teman pendapat, maksudnya selama ini kan kayak di berita tuh rame banget nih, oh iya nih nanti akhir tahun ini akan melonjak dan lain-lainnya ya, itu sangat mungkin terjadi ya, karena kita nggak ada yang tahu juga kan, maksudnya kedepannya kan kita nggak ada, ini aja COVID, emang 3 tahun yang lalu kita bakal tahu ada COVID kan, enggak gitu kan. Betul, nggak ada yang tahu. Iya, jadi ya lebih baik kita menjaga lah, kita menjaganya dengan apa ya, mungkin dengan tetap sehat juga, tetap kalau emang udah sering olahraga, konsumsi makanan sehat atau apa kayak gitu ya, kita tetap lanjutin, jangan dikurangin, jangan bolong. Dan kalau emang udah konsumsi Subarasi atau Usukusi juga, kalau bisa rutin aja, karena nothing tulus juga, nggak ada efek samping, makanan juga, terus punya efek positif juga. Nggak ada resikonya. Jadi ya kenapa enggak? Apalagi teman-teman bisa konsumsi gratis kalau gabung dan jalanin bisnisnya, ya kan? Gila, keren banget kan bridging saya, Dok. Oke, thank you sekali lagi teman-teman dokter, thank you banget waktunya, Dok. Selamat sore, ini weekend, happy weekend buat semuanya. Ya, semoga kalau kata Dokter Susi, saya kutip sedikit, jangan lupa untuk bahagia ya teman-teman. Bahagia itu paling penting, untuk menjaga kesehatan juga penting bahagia itu. Jadi semuanya sehat selalu, sukses, dan sampai jumpa di acara berikutnya. Thank you, Dok. Thank you teman-teman. Oke.